lihat dari dukungan-dukungan yang ada dari berbagai DPD 2 dan ormas didirikan mendirikan, potensi aklamasi itu ada kalau memang ada dukungan resmi di atas 50+1. Juklak 05, ya. Juklak 05 ya, bukan 02. Apabila ada rekomendasi dari DPP, maka yang bersangkutan, misalnya saya, mencalonkan diri sebagai ketua DPD, tidak mendaftarkan diri pada tim penjaringan, tetapi saya ke Jakarta dan meminta rekomendasi dari DPP, maka itu sah dipertaruhkan di dalam. Minta kesediaan penetapan tanggal dari masing-masing DPD 1. Kebetulan tadi malam setelah Pak Bib sampai Jakarta, sempat bertemu dengan Pak Ketua Umum, maka telepon lewat 12:30 waktu timur, jam 10 lewat waktu Jakarta. Pak Bib telepon dan menyampaikan kepada kami DPD 1 lewat kepada panitia bahwa musda dipastikan dibuka oleh Pak Dr. Aziz Syamsuddin tanggal 7 Maret 2020. Tidak ada perubahan, dan inilah akhir dari seluruh spekulasi ya yang terjadi di berbagai media ataupun di berbagai kalangan masyarakat. Ya, karena memang itulah Golkar. Golkar ini seksi untuk dibahas. Jadi Pak, pasca DPD menyurati DPP tanggal 20 Februari itu sampai sekarang itu belum ada surat belasan DPP. Surat belasan sudah ada pada Pak Bib Assegat. Ya, maka Pak Bib Assegat telepon saya dan Pak Lesi semalam. Jadi jawaban dari DPP adalah dipastikan itu tidak lagi dirubah agendanya, itu tanggal 7. Sehingga panitia tadi rapat jam 10 pagi memutuskan bahwa musyawarah daerah ke-10 Partai Golongan Karya dipastikan tanggal 7 Januari jam 14.00 bertempat di Nacepa Hotel Nacepa Pulau Ambon, Suli, Jakarta. 7 Maret ya, 7 Maret ya. Mbak, tanggal 23 itu agenda dari mana Pak sampai semua baliho? Tanggal 2 dan 3 itu komunikasikan kan begitu. Nah, mereka kan yang pasang baliho juga tidak pernah komunikasikan dengan panitia untuk tanya kepastian. Sehingga mereka juga punya informasi sendiri bahwa itu tanggal 2 dan 3. Tetapi bukan, sekali lagi saya tegaskan, ya bukan menunda atau membatalkan, tetapi karena kepadatan kesibukan Ketua Umum, termasuk di dalamnya adalah tabrakan agenda musyawarah daerah di masing-masing wilayah, sehingga kita baru diputuskan untuk tanggal 7. Contoh Maluku Utara, kemarin mereka punya surat itu ke DPP 2 kali sama dengan DPD 1, minta untuk tanggal 4 Maret. Ternyata keputusan DPP dan jawaban DPP bahwa musyawarah daerah DPD 1 Maluku Utara dimundurkan sampai tanggal 9 dan 10 Maret. Makanya waktu kosong ini Malukulah satu wilayah kerja dari Korwil, Ketua Korwil, sebagai penanggung jawab Provinsi Maluku Utara, wilayah kerjanya 1, maka jawaban DPP musyawarah daerah Partai Golkar ke-10 di Maluku dilaksanakan tanggal 7 Maret. Ada lagi? Terkait dengan persidangan apa, silakan tanya di steering komite. Pencalonan. Ya, soal pencalonan silakan, nanti ada tim penjaringan, Saudara Yoga, Pak Wilaya nanti menjelaskan berapa yang sudah mendaftar, berapa pengambilan formulir, berapa yang kembalikan, berapa yang memenuhi persyaratan, itu kapasitas masing-masing harus bertanggung jawab dengan penjelasan dari masing-masing tugas yang telah diberikan. Silakan Saudara Yoga bisa menjelaskan terkait dengan soal tim penjaringan, berapa yang sudah mengambil formulir dan pengembalian berapa, dan itu saya minta dijelaskan ya. Ya, teman-teman media. Berarti kira teman-teman media semua sudah tahu ya soal proses pendaftaran sampai pada penutupan pendaftaran itu. Yang pasti tim penjaringan itu sudah melaksanakan penjaringan itu mulai dari tahapan penjaringan sampai pada tahap verifikasi. Persoalan siapa yang lolos verifikasi, mohon maaf,
kami belum bisa menyampaikan ke publik. Teman-teman media juga pasti sudah mendengar sepintas, tetapi tugas kami menyampaikan itu nanti di persidangan, bukan ke ruang-ruang publik. Terkait dengan itu yang pasti ada 3 orang mendaftar ya, 3 orang mendaftar dan 2 yang mengembalikan berkas formulir, satunya tidak, dan siapa yang lolos itu nanti besok di persidangan baru teman-teman media bisa tahu. Yang pasti saya tidak punya hak untuk menyampaikan ke ruang publik. Saya kira seperti itu. Itu yang mendaftar. Yang pasti yang mendaftar itu Pak Onggo, Pak Ramli, dan Pak Ridwan. Itu makasih. Mengambil sekaligus ambil formulirnya, mendaftar sekaligus ambil formulir. Kalau Paris tidak ya? Paris sama sekali tidak. Kalau seandainya proses yang berlangsung ini, kalau besok itu ada arahan dari DPP, bagaimana? Terkait dengan pertanyaan itu, Pak Ece, kita kira DPP juga tidak akan gegabah dan DPP akan berjalan sesuai dengan mekanisme Juklak 2 tahun 2020 dan panitia dan tim penjaringan, tim pengarah sudah menjalankan perintah konstitusi di partai itu sebaik-baiknya tanpa sedikit pun melenceng dari aturan partai. Tapi salah satu tim sukses dan calon juga menyatakan bahwa 2 yang lain gugur. Beliau sendiri yang dinyatakan oleh tim pencalonan bahwa beliau sendiri yang lolos. Itu kira-kira tanggapan? Secara resmi tim penjaringan belum menyampaikan hasil verifikasi bahwa si A lolos, si B belum. Secara resmi belum ya. Hari ini juga kita konferensi pers resmi, sama sekali saya belum menyampaikan. Besok itu baru resmi disampaikan oleh tim pengarah pada saat persidangan. Seperti itu. Ini nanti terbuka ya, tidak ada yang ditutupi. Sidang maksudnya untuk apa? Yang tertutup terbuka ini soal apa? Ya, untuk proses-proses apa semuanya terbuka atau ada yang ditutup? Oh ya, otomatis kalau dalam proses mekanisme yang ada di dalam itu kan mekanisme yang diatur oleh steering committee. Dalam proses awal, tahapan-tahapan musda ini tetap dilaksanakan dan itu tanggung jawab adalah pada steering committee. Nah, oleh sebab itu tadi kenapa saya sampaikan nanti dijelaskan oleh saudara Lesi saya sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap steering committee. Gitu kira-kira. Boleh, silakan. Iya, baik, terima kasih. Maju, Pak. Maju. Ya. Terkait dengan agenda-agenda musda itu semua jelas teratur di dalam Juklak 2 DPP Partai Golkar tahun 2020 terkait dengan tugas dan wewenang dari musyawarah daerah itu sendiri. Yang pertama akan mendengarkan dan menilai pertanggungjawaban dari pengurus atau Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Partai Golkar periode 2016 dan sampai dengan 2020, dan kemudian menetapkan program-program 5 tahun ke depan, dan terakhir tentunya akan memiliki kepengurusan. Saya kira dalam proses sidang-sidang paripurna maupun komisi itu bisa disimak oleh semua, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang oleh pimpinan sidang nanti bisa saja kita memandang untuk tidak terbuka terkait dengan program-program yang bersifat strategis partai. Tetapi terkait dengan hal yang publik berhak mengetahui mengenai proses demokrasi di Partai Golkar, saya kira bisa saja semua publik melihat. Dan seperti pertanyaan tadi menyangkut siapa itu kandidat yang mendaftar dan kemudian lolos dan sebagainya, nanti pada saatnya publik akan diberikan informasi. Memang harus ditutup ya Pak? Tidak baru dibuka lagi? Tidak baru dibuka untuk saat ini? Untuk saat ini belum. Jadi begini, Ya. sebenarnya untuk tadi pertanyaan itu, maka yang jelasnya kita belum tahu persis siapa ketua DPD-nya. Musda ini untuk memilih ketua DPD. Kita yang ada di sini bukan yang punya otoritas untuk memilih. Ada 17 suara sah
yang nantinya diperebutkan oleh para kandidat. Esok baru kita tahu siapa yang pasti memimpin Partai Golkar 5 tahun ke depan setelah penyelenggaraan musda dilaksanakan dan pemilihan di saat musyawarah daerah berjalan di tahapan-tahapan selanjutnya pada saat pemilihan itu. Siapa yang menjadi ketua, itulah keputusan final musda. Karena keputusan musda adalah keputusan tertinggi. Yang bisa menentukan siapa ketua DPD 5 tahun ke depan adalah forum musda, bukan siapa-siapa. Nah, siapa yang mampu untuk merebut suara di atas 30% atau 50+1, maka sesuai anggaran dasar rumah tangga partai, mekanismenya tetap berjalan, maka di terakhir injury time itu pasti kata sepakat untuk mendeklarasikan dan mengaklamasikan siapa orang yang mendapat dukungan lebih dari 50+1. Jadi kalau tanya siapa ketua DPD esok baru semua tahu siapa ketua DPD. Jadi Pak PLT potensi aklamasi terbuka ya? Ya, artinya bukan ini fenomena, ya, tetapi kalau lihat dari dukungan-dukungan yang ada dari berbagai DPD 2 dan ormas mendirikan, potensi aklamasi itu ada kalau memang ada dukungan resmi di atas 50+1. Karena itulah regulasi di dalam Partai Golkar. Kalau 50+1 lebih dari 2 calon, maka harus kita hormati keputusan aklamasi. Itu yang harus kita pegang teguh. Karena ini bukan atas kehendak teman-teman, tapi kehendak regulasi partai. Itu keinginan. Jadi kalau aklamasi itu bukan hal yang luar biasa. Itu hal yang biasa aja. Yang muncul pertanyaan bukan membudaya, tidak membudaya di dalam partai. Ya. Tapi di dalam anggaran dasar rumah tangga di sana disampaikan. Dan itu diperbolehkan apabila salah satu kandidat yang mencalonkan diri menjadi ketua DPD dan dukungan ternyata lebih 50+1, maka di situ tahapan persidangan komisi paripurna berjalan, tetapi pasti akan terjadi pada saat titik tertentu, maka itu diaklamasikan karena berdasarkan dukungan 50+1 tadi. Karena itu diamanatkan juga di dalam regulasi partai. Itu sah. Pak Freddy, muncul pertanyaan, aturan partai cukup jelas. Kalau kemudian lalu bagaimana dengan arahan dari DPP misalnya? Sebenarnya kalau kita baca tadi yang dijelaskan oleh saudara ketua tim penjaringan, terkait dengan Juklak 02 2020 ada 11 item atau 11 poin yang harus dipenuhi oleh para kandidat calon ketua DPD. Ini calon ketua DPD bukan ketua DPD. Karena musda ini bukan memilih pengurus. Sekali lagi, musda tidak memilih pengurus, tetapi musda memilih ketua DPD Golkar 5 tahun ke depan. Dari Juklak 02 2020 ada poin terakhir itu poin 11 kalau saya tidak salah ingat. Apabila ada rekomendasi DPP, kalau mereka tidak mendaftar di sini, atau Juklak 5, Juklak 5, saya ralat Juklaknya, Juklak 05, Juklak 05 bukan 02. Apabila ada rekomendasi dari DPP, maka yang bersangkutan, misalnya saya, mencalonkan diri sebagai ketua DPD, tidak mendaftarkan diri pada tim penjaringan, tetapi saya ke Jakarta dan meminta rekomendasi dari DPP, maka itu sah dipertaruhkan di dalam. Tapi setelah itu itu jadi terimanya di situ. Coba steering komite lebih tahu, lebih jelaskan. Iya, jadi